Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Tolong kirim salam ke MC-nya, nanti dia tersinggung. Ya, nanti dia tersinggung lagi. Assalamualaikum Pak. Bahagia betul. Silakan. Begini Syekh, kita sebagai orang tua mengharapkan anak-anak kita itu menjadi seorang ahli Quran dan berakhlak Qurani. Nah makanya kita mau meminta tips and trik dari Syekh, bagaimana cara kita mendidik anak kita menjadi seorang anak yang berakhlak Qurani juga ahli Quran dalam era digital seperti ini yang keadaannya anak-anak itu lebih menyenangkan handphone dibandingkan Quran. Mungkin ada beberapa anak tapi tidak semuanya. Tapi dominan anak-anak sekarang itu memang lebih meliriknya ke handphone dibandingkan ke Quran. Apalagi kalau orang tuanya dalam keadaan pekerjaannya memang harus memakai handphone gitu. Nah, bagaimana menurut Syekh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poin pertama adalah meluruskan niat. Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Surat Al-Baqarah. Jelas? Itu yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, mendidik anak dengan memberi teladan yang baik. Mendidik anak dengan memberi contoh yang baik. Mendidik anak dengan memberikan pengawasan yang baik. Mendidik anak dengan memberikan bimbingan dan nasihat. Yang terakhir, mendidik anak dengan memberi hukuman atas suatu kesalahan. Tapi hukuman yang tidak menyakiti. Hukuman itu bukan dicubit, bukan dipukul, tapi menghalangi sesuatu yang dia suka. Suka main sepeda sore hari, tahan. Itu hukuman bagi dia. Jadi kalau Anda bekerja, kemudian sering menggunakan handphone, putarkan Al-Quran di rumah. Beli MP3 di rumah, Al-Quran itu terus diputar. Harus ada waktu yang berkualitas duduk sama anak. Kita semua duduk wajib baca Quran. Jadi kan itu sebuah kewajiban, ya, bukan sebuah sunnah yang boleh dikerjakan, boleh tidak. Enggak, sebuah kewajiban. Setiap malam Jumat, setiap malam Ahad, setiap malam Sabtu tentukan waktunya. Yang Anda di situ kosong, wajib, tidak boleh diganggu. Seperti penghafal Quran, kita harus punya waktu berkualitas yang tidak boleh diganggukan siapapun. Karena modal kita hafalan Quran. Kalau hafalan hilang, selesai. Jadi gimana caranya? Kunci menjaga Al-Quran itu murajaah. Diulang-ulang terus. Tanda kita Al-Quran membaca, tanda siti Al-Quran murajaah. Mengulang-ulang hafalan. Jadi kalau Anda putarkan Al-Quran di rumah terus, khususnya surat Al-Baqarah, insya Allah anak akan terbiasa telinganya mengenal Al-Quran. Sebenarnya ada tips sejak hamil, usia kandungan 4 bulan 120 hari sudah diputarkan Al-Quran. Jadi dalam kandungan yang aktif pertama telinga. Allah berfirman, "Qul inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Surat Al-Isra. Di situ anak itu dia dalam kandungan sudah dengar Quran. Maka kita heran ketika lihat anak usia 6 tahun, 7 tahun hafal Quran. Sebenarnya sejak masih dalam kandungan sudah ada di memorinya. Maka pada saat lahir dibacakan gampang dan mudah hafal karena sudah ada simpanan di sini. Jelas? Maka beri teladan yang baik, contoh yang baik, panggil guru ke rumah. Saya yakin sebagaimana kita punya waktu untuk makan bersama, jalan bersama, harus juga punya waktu untuk Al-Quran. Jangan sisa waktumu untuk Al-Quran, tapi waktu yang berkualitas. Nanti kalau saya punya waktu sama baca Quran, ente gak pantas ngomong gitu. Masa untuk firman Allah berikan waktu, sisa harusnya yang berkualitas. Nanti kalau saya sempat saya sholat zuhur, tidak. Waktu yang berkualitas, pada saat pagi datang ke masjid. Itulah yang kita harus lakukan. Jelas? Kita tidak butuh waktu baca Quran. Halo? Ini bisa dihafal nih. Kita tidak butuh waktu membaca Al-Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Kita tidak butuh waktu untuk membaca Al-Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Kenapa? Berkah hidup antum. Sebelum berangkat, sebelum anak, maknya di rumah, anggaplah bapak ibunya
kerja dua-duanya. Sebelum anak ke sekolah, setor dulu baca bersama-sama ayat kursi, doa terakhir Al-Baqarah, atau surat-surat pendek dari juz amma, apapun yang bisa dibaca. Jadi anak sebelum berangkat Al-Quran, pulang lagi Al-Quran, sebelum tidur Al-Quran. Jadi insya Allah saya yakin, apalagi dengan handphone ini, sebenarnya orang tua ini alat jembatan menuju surga, tapi kita salah gunakan. Ini jembatan menuju apa? Surga. Tapi kita kadang-kadang jadikan alat petaka. Ya, handphone seorang ayah tidak boleh ada mainan, game nggak ada. Ya, tidak boleh. Bukan haram, tapi saya anjurkan bagi pendidikan kita. Kenapa? Anak sebentar pegang HP ayahnya. Anak kecil nggak punya handphone, dia pegang ayahnya. Ayah, mana mainan? Hapus. Kenapa? Berat, susah. Nanti HP ayah cepat rusak gitu. Alasan apa lagi itu buat anak? Jadi dia lihat HP, ya isinya ada Quran, aplikasi Quran dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ibunya juga demikian. Enggak, anak punya jamaah, istrinya ngeluh. Dia bilang apa? Syekh, maaf, kali ini saya ngeluh main game bukan dari anak, suami saya. Pulang kerja, masya Allah, gak ada habis-habisnya itu main game. Ya ilaha illallah, si bocah. Masih bocah kenapa bisa nikah gitu loh. Ini masih kecil, harusnya kan jadi contoh. Kata beliau apa? Saya mau larang anak saya, dia pakai dalil ayahnya. Ayah saya aja boleh, kenapa saya tidak boleh? Loh, la ilaha illallah. Itu yang jadi sulit. Ya, saya yakin kalau niat kita lurus lillahi ta'ala, lakukan tips yang saya sampaikan, panggil guru ke rumah, kalian ikut juga ngaji. Ya, nggak mungkinlah kalian kerja 24 jam. Kita kalau meninggal nggak bawa apa-apa gitu loh. Kain kapan nggak ada kantong, bener nggak? Iya. Nggak ada yang bisa diselipkan handphone. Nanti kalau ada apa-apa, telepon ya. Kalau malaikat bertanya, tinggal bisa jawab, telepon saya nanti kasih tahu jawabannya. Itu nggak bisa. Jadi kain kapan itu nggak ada kantongnya. Kemudian kita cuma dapat 2 meter doang. Rumah kita tinggal, usaha kita tinggal, semua kita tinggal. Yang kita bawa adalah amal soleh. Ya, maka banyak orang, ini saya akhiri dengan kalimat ini, banyak orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anak. Jelas? Banyak orang tua mikirin isi perut anak. Saya besok kerja dapat apa? Enggak, harus mikirin isi keimanan anaknya juga harus dipikirkan. Jelas? Allah Ta'ala. Silakan.